Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di pertemuan yang ketiga mata kuliah manajemen strategi, saya akan menjelaskan mengenai faktor atau analisis lingkungan eksternal. Setelah di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Nah, ada kaitannya, kita akan membahas mengenai analisis lingkungan eksternal. Sedikit sudah kita bahas minggu lalu mengenai lingkungan eksternal apa saja. Nah, di sini saya jelaskan kembali mengenai lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal. Nah, analisis lingkungan itu sendiri adalah suatu proses yang digunakan pembuat strategi untuk memantau faktor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaannya. Nah, jadi tanggung jawab manajemen perusahaan untuk menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaan, bagaimana caranya. Nah, kita bisa sama-sama menganalisis faktor eksternal tersebut. Nah, di mana analisis lingkungan eksternal ini adalah bisa dikatakan sebagai pemantauan atau evaluasi atau bisa juga penyebarluasan informasi dari lingkungan eksternal oleh pimpinan di dalam perusahaan. Nah, kemudian bagaimanakah cara-cara organisasi untuk menganalisis lingkungannya? Nah, di sini kita bedakan menjadi tiga ya, bagaimana organisasi menganalisis lingkungannya. Ada tiga cara. Yang pertama adalah analisis sementara, yaitu studi yang jarang terjadi, biasanya dipicu oleh krisis ya. Nah, ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, berbeda dengan studi yang dilakukan pada jadwal yang reguler, misalnya sebulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali ya. Nah, kalau studi tersebut dilakukan pada jadwal reguler, misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali, analisis ini bisa dikatakan sebagai analisis berkala. Sementara jika studi tersebut dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan, nah ini bisa disebut sebagai analisis terus-menerus. Nah, kita ke lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Nah, di mana lingkungan umum ini mencakup sektor-sektor yang tidak berdampak secara langsung pada operasi sehari-hari perusahaan. Ada beberapa faktor pada lingkungan umum organisasi ya, faktor, segmen maupun elemen. Kita ambil contoh misalnya yang pertama demografi ya. Misalnya faktor demografi terdiri dari beberapa segmen, ukuran populasi, struktur usia, dan distribusi geografi. Nah, masing-masing segmen terdiri dari elemen. Misalnya segmen ukuran populasi, elemennya adalah campuran etnis. Kemudian untuk segmen struktur usia, elemennya adalah distribusi pendapatan. Nah, kemudian faktor berikutnya misalnya adalah ekonomi. Segmennya terdiri dari tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan anggaran defisit atau surplus. Sementara elemennya terdiri dari tingkat tabungan pribadi, tingkat tabungan bisnis, dan produk domestik bruto. Begitu juga dengan faktor sosial budaya yang terdiri dari segmen gaya hidup dan status sosial. Sampai dengan faktor sosial budaya, segmennya terdiri dari gaya hidup, status sosial. Elemennya tingkat konsumtif, tingkat pendidikan. Kita ke faktor segmen dan elemen dari lingkungan umum organisasi. Kita masih faktor segmen dan elemen dari lingkungan umum organisasi. Nah, sampai dengan faktor hukum atau politik, kemudian teknologi dan global ya. Misalnya untuk faktor global, segmennya peristiwa politik penting, elemennya negara industri maju ya. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, adapun faktor utama dari lingkungan umum organisasi, yang pertama adalah faktor ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dasar. Nah, ini sangat penting. Ini dijadikan sebagai salah satu faktor utama dari lingkungan umum organisasi yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasi sebuah organisasi atau perusahaan, bahkan sampai berpengaruh besar terhadap penentuan goal atau tujuan perusahaan. Demikian juga yang kedua dengan faktor sosial budaya, faktor politik dan hukum. Kita tahu kalau kita flashback di tahun 98 ada sebuah peristiwa besar yaitu krisis ekonomi. Nah,
eh, faktor politik dan hukum pada saat itu sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan bisnis atau usaha perusahaan maupun organisasi. Berikutnya yang keempat adalah faktor teknologi. Faktor teknologi juga sangat penting ya. Artinya kita tahu bahwa setiap periode, setiap waktu teknologi itu selalu berkembang secara dinamis, berkembang secara terus-menerus. Sehingga sebuah organisasi atau perusahaan patut atau selayaknya mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk kemudian diterapkan ke dalam bidang bisnisnya atau diterapkan ke dalam bagaimana dia memproduksi, bahkan sampai dengan bagaimana dia membuat strategi yang tepat untuk menentukan goal atau tujuannya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah faktor pemerintah dan yang keenam adalah faktor demografi. Kita ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah vice force porter. Ada 5 kekuatan yang harus dipertanggungjawabkan dalam melakukan analisis industri. Yang pertama adalah hambatan masuk. Dalam hal ini bagaimana pihak manajemen perusahaan menganalisis terjadinya hambatan masuk. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pemasok, yang ketiga kekuatan pembeli atau pelanggan. Nah, kekuatan pembeli atau pelanggan sangat penting untuk dianalisis ya. Pembeli maupun pelanggan adalah raja. Nah, supaya goal atau tujuan perusahaan tercapai, tentu saja salah satu yang perlu dianalisis di sini adalah pembeli maupun pelanggan. Minat pembeli atau pelanggan, kemudian bagaimana ketertarikan pembeli ataupun pelanggan terhadap produk. Nah, ini perlu betul-betul dikemas dan perlu betul-betul dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti biasanya terjadi atau dilakukan oleh perusahaan kompetitor ya. Nah, ini betul-betul harus dianalisis dan bagaimana nanti apabila ada ancaman tersebut terjadi ya. Nah, harus punya strategi khusus untuk manajemen perusahaan untuk menghandle-nya supaya betul-betul ancaman tersebut bisa diredam oleh pihak perusahaan. Nah, kemudian yang kelima adalah persaingan antar perusahaan. Ini secara umum pasti terjadi ya, karena masing-masing perusahaan pasti masing-masing bersaing untuk mempertahankan eksistensinya, kemudian untuk menentukan tujuan perusahaannya masing-masing. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, pada model ini dibagi 5 kelompok besar terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi persaingan dalam suatu industri. Yang pertama adalah ancaman dari pemain baru. Artinya adalah jika misalnya organisasi atau perusahaan yang sudah kita dirikan, sudah beroperasi ya, misalnya sudah beroperasi sekian lama, 5 tahun atau misalnya 10 tahun. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pemain baru di sini adalah kompetitor ya. Kompetitor itu pasti akan selalu hadir ya. Baik kompetitor lama maupun kompetitor baru ya. Terutama di sini yang perlu diperhatikan adalah kompetitor baru pasti dia akan menganalisis perusahaan-perusahaan dengan produk yang sejenis ya. Nah, ini merupakan ancaman bagi perusahaan dan harus betul-betul dianalisis. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, ini juga sangat penting bagaimana perusahaan bisa menentukan price atau harga jual produknya terhadap konsumen. Kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Kemudian ancaman produk substitusi atau produk pengganti ya. Kemudian intensitas persaingan antar kompetitor ya. Nah, ini artinya seberapa banyak atau seberapa sering persaingan antar perusahaan yang sejenis terjadi. Betul-betul diperhatikan dan betul-betul disiapkan strategi yang khusus untuk meredam ataupun membatasi adanya intensitas persaingan antar kompetitor tersebut. Nah, ancaman dari pemain baru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi hambatan adalah yang pertama, kecukupan modal untuk masuk ke dalam persaingan. Ini sudah pasti ya, di awal organisasi atau perusahaan berdiri harus betul-betul memperhitungkan bagaimana modal yang cukup ya, terutama di sini adalah untuk masuk ke dalam dunia persaingan industri. Kemudian yang kedua, biaya peralihan yang dialami oleh pelanggan ketika berpindah dari satu supplier ke supplier lain ya. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam mengakses jaringan distribusi.
Kemudian yang keempat, kemudahan untuk masuk yang dipengaruhi oleh akses ke raw material, subsidi dari pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Kemudian banyaknya pendatang baru yang masuk ke dalam industri bergantung dari barriers of entry industri tersebut. Artinya adalah bahwa adanya hambatan bagi perusahaan untuk masuk ke dalam dunia bisnis atau dunia usaha tersebut. Contohnya sebuah perusahaan telekomunikasi ya. Nah, dalam mendirikan sebuah perusahaan telekomunikasi, mereka harus betul-betul memahami apa saja yang terkait dengan dunia telekomunikasi. Bagaimana produk yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi tersebut kepada konsumen, atau bagaimana jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut kepada konsumen, sampai dengan peraturan-peraturan yang terkait di dalamnya. Dan ini sangat penting sekali dikaji. Kalau misalnya barriers of entry-nya tinggi, artinya tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan sejenis, artinya bagi perusahaan-perusahaan kompetitor untuk masuk ke dalamnya. Nah, jika barriers of entry-nya tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam barriers of entry tersebut, mereka akan sangat mudah menentukan harga dan tentunya akan mudah juga menentukan goalnya. Nah, di sini dikatakan bahwa banyaknya pendatang baru yang masuk ke dalam industri tergantung dari barriers of entry industri tersebut, yang meliputi yang pertama adalah skala ekonomis yang menggambarkan turunnya biaya satuan suatu produk. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini artinya pembedaan produk dengan produk lain yang sejenis. Nah, kadang-kadang di dalam sebuah bisnis ada satu produk yang sama atau yang sejenis. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Dalam hal ini adalah bagaimana konsumen bisa membedakan produk yang sejenis. Konsumen tidak harus membaca detail yang ada di dalam kemasan produk tersebut. Nah, jadi perusahaan harus memiliki pembeda produk perusahaan kita dengan produk perusahaan lain. Caranya adalah kita bisa membuat produk yang unik atau yang menarik minat pelanggan. Nah, ini biasanya terjadi di hampir semua jenis industri ya. Jadi tidak hanya di manufaktur ya, di makanan juga sama ya. Produk-produk yang sejenis itu pasti banyak sekali, dan bagaimana caranya perusahaan bisa membedakan, bisa membuat produk yang dia hasilkan berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh kompetitor terutama. Nah, kemudian yang ketiga adalah persyaratan modal, yang keempat adalah akses ke saluran distribusi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Hal-hal yang menunjukkan kekuatan pembeli adalah yang pertama ketika pembeli misalnya membeli dengan jumlah yang besar kepada konsumen. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena pembeli atau konsumen ini adalah raja. Jadi kalau perlu pembeli atau konsumen tersebut bagaimana caranya supaya menjadi pelanggan tetap yang royal terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian yang kedua, produk yang dibeli dari perusahaan tidak berbeda dengan perusahaan lain. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan kekuatan pembeli ya. Yang ketiga adalah switching cost yang rendah. Artinya adalah switching cost ini adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai konsekuensinya memilih atau mengganti produknya ke produk yang lain atau mengganti brandnya ke brand yang lain. Contohnya adalah seperti ini. Ketika pelanggan atau konsumen dengan uang Rp100.000 misalnya bisa membeli pulsa operator tertentu ya, Rp100.000 mendapatkan 2 fasilitas misalnya. Nah, kemudian ada operator yang lainnya yang menawarkan fasilitas yang sama, tetapi ada fasilitas tambahan lainnya dengan harga sedikit lebih tinggi, yaitu Rp110.000. Nah, yang Rp10.000 itu bisa dikatakan sebagai switching cost atau biaya yang dibebankan kepada pelanggan karena pelanggan berpindah brand atau berpindah produk ya. Nah, ini juga betul-betul perlu diperhatikan ya, terutama untuk internal perusahaan, bagaimana caranya pelanggan atau konsumen menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia ya. Nah, itu betul-betul diperhatikan.
Nah, kemudian yang keempat adalah profit yang diterima perusahaan rendah akibat produk perusahaan secara kualitas kurang bagus dalam memenuhi kebutuhan. Yang kelima, pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi ke belakang. Dan yang keenam, kualitas produk perusahaan tidak penting bagi konsumen, sehingga konsumen akan mencari produk yang lebih murah. Nah, ini adalah bagian dari karakter konsumen. Kadang-kadang ada sebagian konsumen atau pelanggan yang memang fokusnya adalah untuk mencari produk yang lebih murah ya, tanpa melihat atau memperhatikan kualitas produk yang sebetulnya. Nah, ini juga betul-betul dicermati, harus dicermati oleh pihak perusahaan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan konsumen adalah salah satunya adalah dengan menerima feedback dari pelanggan, baik itu feedback yang berkaitan dengan produk maupun feedback yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kekuatan tawar-menawar pemasok ya. Hal-hal yang menunjukkan kekuatan pemasok, yang pertama adalah produk dari supplier atau pemasok penting bagi perusahaan. Nah, ini sudah pasti ya, karena perusahaan sangat membutuhkan produk dari pemasok untuk diproduksi menjadi barang jadi yang nantinya akan diedarkan ke pasaran. Kemudian berikutnya produk dari supplier unik dan sulit untuk dicari sehingga switching cost bagi perusahaan tinggi ya. Ya, ini memang sangat terjadi ya di perusahaan apabila produk dari supplier itu unik dan sulit dicari, bahkan mungkin kompetitor tidak mendapatkannya, maka yang terjadi adalah switching cost bagi perusahaan tinggi. Artinya dilihat dari konsumen yang berpindah atau beralih brand dari misalnya produk sejenis yang lain, beralih ke perusahaan yang kita hasilkan produknya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan switching cost bagi perusahaan tinggi. Berikutnya yang ketiga adalah supplier memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi ke depan. Dan yang keempat, barang yang didapat dari supplier tidak memiliki substitusi atau pengganti ya. Ini jelas satu nilai tambah atau kelebihan yang menunjukkan kekuatan supplier terhadap perusahaan. Nah, ini adalah kekuatan tawar-menawar pemasok ya. Berikutnya adalah ancaman produk pengganti. Kehadiran berbagai jenis produk lain yang mampu menggantikan produk yang dijual perusahaan akan mengancam perusahaan apabila customer lebih condong untuk memilih produk substitusi tersebut. Nah, sebagaimana di awal yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya perusahaan harus pandai-pandai mengemas produk yang dia hasilkan. Walaupun sejenis dengan kompetitor, mereka harus betul-betul pandai-pandai mengemas produknya. Bagaimana produknya tersebut bisa tampil unik dan menarik sehingga bisa menarik konsumen lebih banyak sampai adanya customer care ya, ruang customer care untuk layanan pelanggan apabila ada keluhan dan lain sebagainya terkait dengan produk, terkait dengan kepuasan, pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini harus betul-betul dipertimbangkan ya. Nah, kemudian intensitas persaingan antar kompetitor. Hal-hal yang menunjukkan persaingan yang ketat diantaranya adalah yang pertama adalah jumlah kompetitor yang banyak. Ini sudah pasti ya, kompetitor atau pesaing yang banyak, ini sudah pasti menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Di awal sudah dijelaskan bahwasanya bagaimana perusahaan tersebut harus unggul terhadap kompetitor ya. Caranya adalah harus betul-betul memproduksi produk yang jauh lebih unggul, unik, menarik, kemudian punya kualitas yang tinggi dan dengan biaya yang terjangkau. Nah, kemudian laju pertumbuhan industri yang lambat. Kemudian tingginya fixed dan storage cost. Artinya di sini tingginya biaya tetap dan biaya penyimpanan ya. Nah, biaya tetap di sini adalah biaya yang sifatnya tetap ya. Jadi tidak berpengaruh atau tidak terpengaruhi oleh volume produksi. Karena biaya tetap ini biasanya ditandai dengan periode waktu ya. Misalnya setiap bulan atau setiap tahun ya. Contohnya adalah biaya membayar upah karyawan atau misalnya biaya sewa gedung ya. Nah, itu kan per periode ya, bisa per bulan atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, produk dalam persaingan tidak memiliki perbedaan yang signifikan antar pesaing sehingga switching cost juga tidak terlalu besar ya.
Nah, itu tadi mengenai analisis lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini sudah paham ya? Baik, nanti kita lanjutkan ke pertemuan yang keempat insya Allah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.